Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tadi saya ditanya buktinya apa kalau suami tidak pelit. Ini mumpung ada pimpinan saya di sini nih ya kan, nih yang jagain. Kira-kira saya pelit nggak sih? Sama sekali enggak. Wah enggak, udah selesai, udah cukup gitu aja kan. Pulang lewat mana? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi orang pelit itu tadi udah dijelasin ya. Tapi memang antara pelit dengan irit itu beda-beda tipis. Tergantung ya kan. Nah kalau duitnya banyak, kagak ada nomor serinya, ya kan? Di sono ada, sini ada, sini ada. Royal, ya kan? Kagak pelit, ya kan? Orang duit banyak, ya enggak? Di rumah saya duit banyak, yang belum digunting-guntingin masih ada itu. Belum diguntingin. Ya maksudnya kalau orang ekonominya lebih makmur, lebih sejahtera, ya ngaturnya enak. Gitu kan, nggak pakai diirit-irit. Tapi kalau emang adanya cuman segitu mau bilang apa? Ya kan harus irit juga. Nah kita bilang irit, orang lain bilang pelit loh, gitu. Jadi sebenarnya antara irit dengan pelit memang beda-beda tipis. Dari sini kelihatannya irit, dari sono pelit ternyata. Jadi kan tidak semua orang pelit itu masuk neraka, ya enggak? Ya orang duitnya kagak ada ya dia hemat, ya enggak? Lain sama orang kaya, ya kan mobil 5, ya kan pembantu 12 begitu, ya kan bini atu aja, bini enggak berani dia banyak-banyak gitu kan. Nah berarti kan kita bilangnya boros amat, lu mubazir, tabzir dan sebagainya. Tapi ya emang begitulah dia kebutuhannya, emang duitnya ada, masa kagak boleh, ya kan? Nah tapi begini jamaah sekalian, orang irit ya dengan orang pelit itu nanti bedanya yang jadi masalah tuh gini. Memang dia sudah wajib mengeluarkan hartanya, zakat misalnya. Kan dia emang punya emas, emasnya udah nisobnya. Bu, emas nisobnya berapa bu? Punya emas nisobnya berapa? 8. Ya dia kagak jawab, gak punya emas berarti ya kan. Pak nisobnya emas berapa? 85 gram. Oke, begitu bapak atau ibu punya emas 85 gram, wajib zakat enggak? Tar dulu, jangan wajib-wajib aja. Nisob 85, tapi kan harus ada satu haul. Setahun bu, setahun secara hitungan qamariyah gitu kan. Setelah setahun disimpan begitu aja, kagak dipakai, kagak berkurang dan sebagainya, kan ada kewajiban ngeluarin zakat. Keluarin nggak bu? Keluarin, karena kalau nggak dikeluarin ini jadi masalah nih, ya kan? Disetrika nanti kita pakai emas dan perak yang kita tumpuk-tumpuk itu kan, yauma yuhma, pada hari dimana nanti yang namanya emas perak itu dibakar sampai membara, fatukwa biha jibahuhum. Disetrika tuh jidatnya, sama punggungnya, sama perutnya. Kata malaikat, rasain tuh. Nah, orang pelit itu yang masuk neraka adalah yang seharusnya dia bayar zakat tapi dia kagak keluarin. Itu yang jadi masalah. Kalau suami mah rada pelit-pelit dikit sama bini boleh kali Pak ya. Orang bini belanja mulu, dikit-dikit paket gitu kan, paket aja gitu kan. Emang nggak pernah ke mall, emang jarang ke pasar. Cuman tuh jari keriting tiap hari pencet gitu, ada aja yang dibeli gitu kan. Tapi kalau emang itu kebutuhan rumah tangga dan kewajiban suami adalah memberi nafkah, boleh nggak Pak? Boleh Pak, nih saya kasih tahu ya. Yang namanya bapak ngasih nafkah ke istri itu justru jauh lebih penting dan lebih wajib daripada bayar zakat. Nah bingung tuh Pak, gimana tuh?
Lebih wajib mana ngasih nafkah ke bini daripada ke zakat ke badan amil zakat? Lebih wajib mana? Atau lebih dulu mana? Nah, zakat dulu apa bini dulu? Gini. Ini harus dijelasin ya. Kepada istri itu nafkah itu wajib. Ya. Kalau duitnya udah lebih, ya, lebih dari kebutuhan, baru ada yang namanya zakat. Jadi bukan orang terima duit langsung zakat, enggak gitu. Orang terima duit langsung apa? Langsung setor sama istri. Makanya saya Bu kemana-mana dapat duit, enggak pernah saya ceramah, enggak butuh amplop gitu. Dan enggak pernah lihat isi amplop, bener to the point. No yang tahu bini saya. Dia yang ngatur semua, saya mah biarin aja, udah tuh ngalir aja gitu kan. Cuman giliran saya pengen beli somai, tinggal ngomong, beliin somai dong, gitu ya kan. Jadi kan lebih santai, makanya bini saya kalau tanya, suami pelit enggak? Enggak, orang duit saya ada di dia semua. Misal katanya dibawa kabur gitu misalnya gitu Pak, ya tinggal dilaknat aja paling-paling ya gitu ya. Nah jadi kalau memang itu kewajiban, emang mesti kudu, harus dikeluarkan. Ada utang Bu, utang ya. Orang utang kan mesti kudu wajib bayar. Kalau emang duitnya ada, ya bayarlah. Jangan entar kelamaan berbunga. Kalau udah numbuh jadi bunga berlipat-lipat dan sebagainya, jadi apa itu namanya pinjol apa benjol tuh, ya kan? Wah jadi masalah itu. Bayarkanlah, memang udah waktunya bayar gitu kan. Jadi nanti ada kewajiban-kewajiban yang mesti emang harus dibayar dan kalau kita nggak bayar jadi masalah. Tapi ada juga yang sifatnya sedekah Bu, tadi udah diceritain ya. Saya mau tanya Pak, Bapak kalau sholat di sini ada kotak amal lewat, Bapak belagak pilon, begini aja kan nggak lihat gitu kan. Senggol, woi kotak amal woi, begini aja gitu Pak. Kira-kira dosa nggak Pak? Mati masuk neraka nggak? Nggak. Paling saya diomelin sama pengurus, kotak amal isi dong gitu ya. Paling gitu doang, tapi itu nggak wajib. Yang wajib tuh zakat, bayar utang, ya ngasih nafkah kepada istri dan sebagainya. Jangan pelit-pelit, kasih aja semua. Dan satu lagi yang penting dari itu semua adalah yang namanya kita punya harta nih Pak. Kan nggak kita bawa mati ya. Ada nggak sih orang yang bawa mati, meninggal, kuburin nih semua ya. Sama kain kafannya, sama koper-kopernya, sama semuanya, hartanya, surat tanah masukin kuburan, kan enggak? Ya kan enggak masukin kuburan. Kita enggak akan bawa tuh Pak, enggak akan kita bawa. Cuman di sono, di alam akhirat kita butuh. Ya, kita butuh, kita pengen biar harta kita dapat dengan cara gimana? Gini, saya kasih contoh nih Pak. Zaman sekarang kita kemana-mana punya duit banyak, enggak kita teng-teng pakai tas kresek. Ya, tapi kita taruh di mana Bu? Setor tunai, ya kan? Setor tunai. Kita mau bawa HP aja, belanja kemana-mana kagak butuh dompet sekarang, bawa HP aja. Ntar tinggal tatet aja kan begitu kan? Yang penting bukan dompetnya tebel, yang penting saldonya banyak. Gitu, ya kan? Nah sama di akhirat tuh kita nggak butuh banyak bawa harta dari sekarang. Harta mah titipin aja sama Allah, setor tunai sama Allah. Bayar sama Allah semua, titip ya Allah. Ntar di akhirat saya tinggal pakai kris doang, gitu kan. Masuk sorga, waduh kekunci nih sorga gitu kan. Scan, tet gitu. Lah lu kagak punya saldo mana bisa kebuka. Kagak ada saldonya dia. Kenapa? Di dunia pelit gitu. Yang harusnya gampang buat buka segala macam di akhirat, kagak bisa dia. Kenapa? Karena susah gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita pelit kepada Allah, khususnya yang wajib-wajib gitu ya, jangan sampai. Itu saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Sarbat yang telah langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh Ustazah Aidi yang juga istrinya langsung ternyata tidak pelit. Nah, tadi kita sudah menjelaskan juga, sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dan perbedaan mana itu pelit, mana itu irit. Nah, kalau yang satu ini nggak pelit nih, akan berbagi berkah. Dan juga nanti di segmen 3, guru kita Kiai Sumarno akan menjelaskan bagaimana sesungguhnya bahaya sifat pelit dalam Islam. Namun Kiai Sumarno Syafi'i sudah siap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjut kepada segmen berikutnya sesuai dengan tema bagaimana kita menghindari sifat kikir dan pelit, maka Kopi Luwak pada kesempatan hari akan memberikan keberkahan, seuluran tangan kepada jemaah ibu dan bapak yang hadir pada kesempatan ini akan memberikan hadiah. Tapi dengan catatan menyimak atau tidak dengan apa yang disampaikan. Ada satu bentuk pertanyaan yang insya Allah ibu dan bapak bisa menjawab, cash and carry, langsung dikasih hadiah. Setuju? Alhamdulillah. Pertanyaannya gampang dan mudah kalau insya Allah ibu bapak menyimak dengan baik. Kalau tema kita tadi tentang masalah kikir dan pelit, pertanyaannya apa sih bahaya penyakit kikir dan pelit dalam kehidupan kita? Siapa yang bisa silakan ngacung dan maju ke depan. Cash and carry. Silakan maju ke depan. Yang tinggi siapa ya? Yang bisa? Perempuan yang dekatan. Sini Neng maju. Kalau bapak maaf pak kejauhan, yang dekat aja dah. Nih mic-nya. Yuk apa jawabannya Neng? Oke. Nama dulu, kenalin dia siapa? Perkenalkan, nama saya Tia dari Jakarta. Izin menjawab Pak Ustadz. Jawabannya adalah dijauhkan hubungan saudara dan pertemanan. Alhamdulillah, hampir mirip, hampir betul. Tapi insya Allah kita betulin aja udah. Kenapa? Karena salah satu di antara sifat kikir dan pelit memiliki bahaya, ada 4 macam. Salah satu di antaranya memutuskan tali silaturahmi alias mengganggu hubungan sosial. Langsung bu pak 1 jetong 1 juta cash and carry. Tapi jangan lupa bayar pajak. Ayo closing. Alhamdulillah ibu dan bapak sudah mengikuti semua. Mudah-mudahan insya Allah dengan adanya hadiah tambah semangat ngajinya, tambah getol lagi ikut belajar mengaji di Damai Indonesiaku, dan insya Allah ketemu lagi pada minggu depan. Alhamdulillah.